David sudah keluar dari statement koma ya, sudah keluar, udah improve sekali. Memang datang di rumah sakit dalam posisi yang kondisi koma, tapi saat ini sudah sangat improve, ya, sudah keluar dari posisi koma. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Tinjulah congkaknya dunia, buah hatiku, doa kami di nadimu. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Hantamlah sombongnya dunia, buah hatiku, doa kami di nadimu. Saudara, sudah 2 minggu lebih, Kristalino David Ozora Latumahina terbaring tak berdaya pasca dianiaya oleh Mario Dandi Satrio. Tepatnya pada 20 Februari 2023 lalu di Kompleks Grand Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, Mario Dandi terlihat melakukan penganiayaan secara brutal, menendang, memukul kepala, hingga menginjak tekuk David berkali-kali, bahkan ketika David sudah dalam kondisi tersungkur tidak sadarkan diri. Saudara, kasus ini lantas menjadi sorotan publik. Tidak sedikit warganet yang menyampaikan simpati terhadap David dan mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh Mario Dandi. Sejumlah tokoh nasional pun datang menjenguk David yang tengah dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Atas tindakan brutal yang dilakukannya, kini Mario Dandi Satrio berstatus tersangka dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Penerapan pasal terhadap tersangka ini dilakukan usai kasus ditarik oleh Polda Metro Jaya setelah sebelumnya ditangani oleh Polres Jakarta Selatan.
Tak hanya Mario Dandi, Shane yang merupakan teman dari Mario Dandi yang ikut ke TKP saat aksi penganiayaan juga ditetapkan sebagai tersangka. Lalu pada Jumat 3 Maret lalu, Polda Metro Jaya meningkatkan status AG dari saksi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Status baru ini menunjukkan AG sebagai salah satu pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Saudara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengutuk aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David. Bahkan Ketua KPAI menyebut apa yang dilakukan Mario Dandi merupakan kekerasan yang sangat serius dan mencederai hak asasi manusia. Yang semakin menjadi persoalan adalah ketika korban penganiayaan adalah seorang anak dan salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur. Di mana berdasarkan Undang-Undang Pidana Anak, hukuman yang dapat dikenakan kepada AG adalah maksimal 6 tahun penjara atau setengah dari pidana tersangka orang dewasa. Pak Jasra, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak Jasra, ini kalau kita lihat kasus Mario Dandi dan juga AG, ini bagaimana KPAI melihatnya? Ya, jadi setelah peristiwa dugaan kekerasan yang terjadi ya, dan di mana korbannya adalah Ananda D, gitu ya, kita telah melakukan langkah-langkah pengawasan, gitu ya, terkait kasus ini, dan ada 2 laporan yang masuk ke kita. Satu, Ananda D ya, ketika peristiwa itu Jumatnya kuasa hukumnya datang ke kita untuk beberapa hal yang diminta. Satu, soal penegakan hukum, kemudian kedua, memastikan rehabilitasi korban dan penanganan kesehatannya bisa berjalan secara maksimal. Nah, seminggu setelah itu Ananda AG juga melapor ke kita melalui kuasa hukum juga, meminta beberapa hal kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Satu, terkait perlindungan identitas dirinya yang terpublikasi secara luas. Kemudian yang kedua,
terkait keamanan sekolah waktu itu ya, di mana merasa tidak aman, ada orang-orang yang terus mengintip ya sekolahnya dan seterusnya. Dan yang ketiga juga dimintakan kepada kita terkait penegakan hukum. Jadi kita melihat kasus ini adalah kasus kekerasan yang terjadi kepada Ananda D, dan oleh sebab itu kita melakukan pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang atau penegakan hukum gitu ya. Dan dalam hal ini tentu ada 2 anak yang berhadapan dengan hukum, 1 anak korban, 1 anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku gitu ya. Yang ini tentu menjadi pengawasan kita. Baik. Sejauh ini bagaimana sikap KPAI, Pak? Ya, Apa sikap KPAI yang diambil? ya, sikap KPAI pertama terkait Ananda korban, Ananda D yang sedang masih dalam perawatan. Ya, kita pertama memastikan dan mencek ya bahwa pengobatannya berjalan secara maksimal, dan kita terus berdoa, dan perhatian publik yang sangat luar biasa. Tentu ini adalah hal yang positif untuk perlindungan anak kita ke depan, dan harapan publik juga pada Ananda D ini untuk segera pulih dan bangkit gitu, sehingga suatu saat juga bisa dia menceritakan apa yang terjadi. Nah, yang kedua, sikap kita terkait Ananda AG gitu ya. Pertama tentu memastikan kita berharap Ananda AG ini kan bisa bercerita secara baik ya, secara terang benderang gitu, sehingga kasus ini memang betul-betul bisa dibuka. Nah, yang kedua, baik Ananda D dan Ananda AG di dalam anak berhadapan dengan hukum, ada 16 hak perlindungan khusus yang harus diberikan kepada 2 anak ini ya. 1 soal pendampingan hukumnya, kemudian soal pendidikannya, soal identitas tidak terpublikasi ya, baik Ananda D maupun AG, kemudian pendampingan orang tua, kemudian dipastikan dalam proses pendidikan ini tidak merendahkan martabat anak gitu ya. Dan bahkan Ananda AG pun kalau ditahan tentu ini adalah pilihan terakhir gitu ya. Karena syarat untuk ditahan itu pertama usia anak sudah 14 tahun, kemudian yang kedua tindak pidananya tidak lebih dari 7 tahun gitu ya. Kalau kita lihat Ananda AG ini kan kalau orang dewasanya Mario 12 tahun berarti separuhnya, karena memang anak tidak boleh dihukum mati gitu ya, atau hukuman maksimal gitu ya. Maka sistem peradilan pidana anak kita mengatur secara detail gitu terkait para pihak harus bertanggung jawab gitu ya, baik itu dari orang tua, dari pendamping hukum, dari Bapas gitu ya, kemudian aparat hukum untuk melihat lebih jauh kenapa anak melakukan tindak pidana. Pak Jasra, ini kalau kita lihat apakah Mario Dandi dan juga AG ini ada indikasi child grooming, Pak? Ya, tentu penyidik yang mengetahui deh, walaupun saya sudah membaca BAP gitu ya, dugaan-dugaan itu kan bisa saja gitu ya, karena relasi kuasa yang sangat luar biasa kita lihat gitu ya, dan tentu apakah seperti itu ceritanya, tentu kita akan dengar nanti di proses di persidangan kalau memang sampai ke proses persidangan terkait Ananda AG. Baik, terakhir Pak, ini kalau misalnya kita lihat kasus saat ini, upaya apa yang paling dapat diberikan oleh KPAI untuk menjaga perlindungan anak? Apalagi anak-anak yang hingga saat ini mendapatkan kasus hukum di Indonesia. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum tahu bagaimana sebenarnya kasus hukum bagi anak-anak. Iya, perlindungan yang bisa kita berikan dalam KPAI tentu sebagaimana mandatnya adalah pengawasan gitu ya. Kita melakukan pengawasan ketika anak berhadapan dengan hukum, dan dalam laporan kita dari 4.600 pelanggaran hak anak itu ada sekitar 128 anak berhadapan dengan hukum. 3 kasus yang terbesar, 1 kasus anak menjadi pelaku kekerasan ya, kemudian intimidasi dan seterusnya, kemudian kedua anak pelaku membawa sajam gitu ya, dan itu kasusnya cukup banyak gitu ya, kemudian anak pelaku melakukan teror pada temannya gitu ya, atau bully dan seterusnya.
Nah, ketika anak berhadapan dengan hukum, tentu kita ada memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di sini sebetulnya diatur bagaimana perlakuan terhadap anak korban, anak pelaku, dan anak saksi, gitu ya, termasuk juga haknya, dan peraturan pemerintah juga secara detail juga mengatur, gitu ya, terkait misalnya bagaimana penanganan secara cepat, gitu ya, kemudian rehabilitasi secara tuntas, kemudian menyelesaikan perkara anak, gitu ya, dan termasuk juga reintegrasi sosial, gitu. Jika nanti katakanlah setelah dia diputus, kemudian dititipkan di LPKA, lalu dia kembali kepada keluarga, gitu ya. Nah, semua tahapan-tahapan itu posisi KPI adalah untuk memastikan para pihak untuk mengambil tanggung jawab, gitu. Semakin banyak profesi yang terlibat dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum, ini tentu akan semakin baik, gitu ya. Baik itu psikolog, penegak hukum, kemudian advokat, gitu ya, dan termasuk juga profesi-profesi lainnya. Berawal dari kemarahannya mendengar kabar tentang kabar pacarnya AG yang mendapat perlakuan tidak baik dari korban dan provokasi dari temannya, Shane Lucas membuat Mario Dandi bersikap brutal menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Meskipun kini kasusnya tengah ditangani pihak kepolisian, tetapi fakta tentang motif tidak akan imbang selama korban belum bisa memberikan keterangan karena masih tidak sadarkan diri. Prof, apa kabar, Prof? Baik. Baik, Ya. terima kasih Prof atas waktunya, Prof. Oh, nggak masalah. Alhamdulillah. Prof, ini kalau kita berbicara mengenai kasus antara Dendi dan juga David ini, Prof. Ini kalau Prof menggarisbawahi kasus penganiayaan seperti ini bagaimana? Sebetulnya ini penganiayaan biasa ya. Banyak dilakukan oleh anak-anak muda, tidak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai tempat di Indonesia. Motifnya pun juga biasa sebetulnya. Ya, saya pernah muda, pernah punya pacar, diputus pacar, lalu kemudian berantem dengan mantan pacarnya gitu ya. Itu juga hal yang biasa. Nah, mungkin yang membedakan adalah pada pertama bahwa itu berakhir dengan boleh dibilang sebagai sadis, ditandai dengan vitalitas atau agility daripada si pelaku ya, dengan Jantanannya ya, Prof. Gitu. Dan yang kedua juga kemudian ada imbuhan dengan media. Media ini kemudian lalu menjadi apa yang saya sebut sebagai pendorong lahirnya efek penonton. Dengan begitu si pelaku ini seperti orang atlet yang ditonton orang dan lalu berlari atau berlompat lebih daripada seharusnya. Karena merasa bahwa dia akan menjadi tontonan gitu ya. Nah, dia lalu menjadi lebih sadis, lebih kejam dan seterusnya. Juga jangan lupa bahwa pada kasus ini juga ada imbuhan dengan soal orang tua. Sebetulnya orang tua ini tidak jadi satu faktor terkait dengan faktor hukumnya, tapi ada kemungkinan bahwa dalam rangka motivasi dari yang bersangkutan, keyakinan diri dari yang bersangkutan itu kemudian karena melihat bahwa atau mengetahui bahwa orang tua, terutama orang tua Dendi ini pejabat, lalu suka untuk membantu menyelesaikan masalah anaknya gitu ya. Berarti itu yang membuat Dendi itu merasa kalau dia tidak akan terjerat hukum dengan melakukan itu. Begitu. Dan ini memang penyakit ya, kalau boleh dibilang penyakit dari penyakit orang kaya sekarang. Ya, di mana orang kaya ini atau orang tuanya ini karena dulu susah, maka kemudian tidak mau melihat anaknya mengalami situasi susah juga. Setiap kali anak punya kesulitan, punya masalah, kemudian orang tua mengintervensi, mengambil alih bahkan. Ya. Nah, ini dibaca oleh anak sekarang, betapapun anak ini sudah menjadi dewasa awal ya, bahwa bapak saya akan tanggulangi, bapak saya akan bantu dan sebagainya, sehingga dia tidak pernah menjadi orang dewasa yang sebenarnya di mana dia harus akuntabel, responsibel pada perbuatannya. Demikian. Baik, Prof. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan pada saat video yang beredar itu sangat leluasa, ataupun juga pada saat dilakukan tindak kekerasan ini seperti sudah tidak ada tanggung jawab lagi seperti yang Prof lihat sendiri. Apakah ini memang kalau menurut Prof ini udah tindakan yang sudah biasa dilakukan atau memang seperti apa, Prof? Jadi kalau kita lihat dari
kayaknya rekor ya. Rekor, iya. Maka dari 5 kasus kekerasan, itu 4 diantaranya dilakukan oleh first offender, atau dengan kata lain orang pelaku kejahatan pertama kali, pelanggar hukum pertama kali. Dari yang 4/5 itu, maka jangankan dibilang pernah melakukan kejahatan atau pelanggar hukum yang serius, bertemu polisi pun tidak, dilaporkan oleh polisi pun tidak, melapor pada polisi pun tidak. Artinya minim sekali pengetahuannya terkait dengan hukum. Jadi bagaimana mungkin, memang itu pertanyaannya, orang yang begitu awam atau hijau dengan dunia hukum tiba-tiba menjadi pelaku penganiayaan berat, bahkan juga pada beberapa hal menjadi pembunuhan. Rasanya nggak masuk akal, orang tiba-tiba meloncat ya, naik kelasnya begitu jauh ya, dari yang tadinya innocent menjadi pelaku yang serius. Tapi itulah kenyataannya. Ya, ada banyak sekali faktor yang memicu, terutama emosi ya, yang membuat orang yang tadinya lugu, naif, dan tidak ada apa-apa tiba-tiba menjadi pelaku kejahatan sadis. Nah, nampaknya ini terjadi pada pelaku ini yang nampaknya pada usia dewasa mudanya belum, ya, nah ini memang sayangnya ya, belum terbiasa, belum terlatih dalam rangka mengelola emosinya. Jadi dia masih menjadi orang yang back tempered ya, dikendalikan oleh emosi. Alih-alih sebaliknya dia menjadi orang yang dikontrol oleh emosi. Begitu. Baik, Prof, kalau kita melihatnya ini kan anak menuju dewasa ya, Prof, ya, betul ya. Tapi dengan adanya kasus hukum yang berlaku, kemudian juga dengan adanya jeratan kasus hukum ataupun jeratan yang telah diterima oleh si pelaku sendiri ini, apakah ini akan menimbulkan efek jera atau mungkin setelah kasus ini selesai, setelah kasus hukum selesai, ini mungkin nanti akan lebih atau mungkin malah ada sifat yang bagaimana, Prof, ini? Yang pertama, pada titik ini kita memang belum ngomong soal jernih, lebih pada mengumpulkan bukti dan saksi dalam rangka satu hal yang kita sebut sebagai kelengkapan material dan formil untuk kemudian dimajukan ke jaksa ke sidang dan seterusnya. Nah, biarlah kemudian hakim yang memutuskan atau memperlakukan soal jerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa memang dalam rangka prosesnya itu nggak usah nunggu sampai pengadilan ya. Sekarang aja si Dendi pasti sudah kapok gitu, ya, dianya sudah diputus kuliah, lalu orang tuanya juga sudah ditelanjangi, pasti dia sudah merasa sesuatu. Namun jangan lupa bahwa dia masih harus bertanggung jawab terhadap aspek hukumnya, di mana tadi dia dituntut dengan hukuman maksimal 12 tahun. Dan ketiga yang juga jangan lupa bahwa korban itu belum sadar, ya masih koma dewasa ini. Tapi juga jangan lupa bahwa hukum sebenarnya masih bisa bekerja tanpa kesaksian dari korban. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai KUHP, maka ada 5 alat bukti, ada kesaksian, ada bukti dari saksi, ada bukti petunjuk, ahli dan seterusnya. Nah, itu bisa dipakai oleh polisi untuk kemudian memberkas kasus dan mendorongnya ke kejaksaan. Jadi tidak usah menunggu sampai korban itu siuman dulu dalam rangka memberkas perkara ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, Prof. Ini kan kalau kita lihat ini kasus terus berlanjut hingga saat ini, sudah ada 2 tersangka dan hampir ada 3 tersangka mungkin. Tapi hingga saat ini korban masih belum sadarkan diri. Ini bagaimana sebenarnya prosesnya itu bagaimana? Jadi bagaimana kita tahu bahwa polisi melakukan yang kita sebut sebagai digital tracing, jadi membuka handphone dari pihak-pihak terkait, AGH, S, demikian juga Mario sendiri, lalu kemudian melakukan tracing dokumen, melihat ke lembaga-lembaga terkait seperti sekolah mereka masing-masing, ke ayahnya, demikian juga mewawancarai, sudah berkali-kali mereka diwawancara dalam rangka pengumpulan keterangan. Nah, ketiganya ini kemudian dicocokkan gitu ya. Memang kelihatan bahwa dari ketiganya ini sudah mulai saling cuci tangan ya. Mario mengatakan bahwa saya juga main kok, saya juga mukul kok gitu ya. AGH juga bilang bahwa saya nggak tahu apa-apa kok. Itu 2 orang. Kemudian juga saya juga begitu, bahwa sebetulnya yang paling punya motif dan paling yang melakukan kekerasan adalah Mario. Jadi walaupun ketiga ini berteman, tapi pada titik ini nampaknya sudah saling cuci tangan gitu ya. Tapi oke aja, karena nanti toh akan dilihat oleh hakim dalam rangka siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada 1 Maret lalu, melalui laman Twitter pribadinya,
ayah David Ozora menyampaikan bahwa meskipun belum sadar, kondisi David sudah semakin membaik. David membaik dari koma dengan respon yang sangat memprihatinkan akibat penganiayaan yang ia alami pada 20 Februari lalu. Yang terjadi pada David hanyalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Perlindungan anak harus diimplementasikan dengan sebenar-benarnya.